Hai teman-teman, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat-sehat aja ya. Oh ya, kali ini kita akan melanjutkan pembuatan tas tutup ini ya. Kalau sebelumnya kita sudah membuat bagian badannya, sekarang kita akan membuat bagian tutup sama bagian talinya ya. Oh ya, ini detail tasnya. Nih bagian belakangnya seperti ini ya. Nih, bagian dalamnya seperti ini, kita bisa buka. Ini ada kancing magnetnya. Kemudian ini bagian dalamnya seperti ini. Nah, untuk talinya ini ada ringnya. Kemudian ini talinya bisa dipanjangkan seperti ini dan bisa dipendekkan, ditarik seperti ini. Oh ya, buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Oke, kita langsung aja ya ke proses pembuatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Baeticraft. Kali ini kita akan melanjutkan proses pembuatan tas tutup ini ya. Jadi kalau sebelumnya kita sudah jadi bagian badannya, di video kali ini kita akan membuat bagian tutup dan talinya ya. Oh ya, sebelum itu kalian sudah subscribe belum? Kalau belum, kalian subscribe terlebih dahulu ya, agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari Baeticraft lainnya. Oke, kita langsung aja ya. Jadi di part sebelumnya kita sampai di sini ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembuatan bagian tutupnya. Caranya, kalau sebelumnya ini kita pakai tusuk DC, untuk bagian tutupnya ini kita akan gunakan tusuk HDC. Untuk membuat tusuk HDC, pertama-tama kita perlu membuat tusuk rantai sebanyak 2. Seperti ini. Kemudian kita buat tusuk HDC di sebelahnya ya. Caranya seperti ini. Keluarkan semua. Kita ulangi lagi di sebelahnya. Seperti ini. Oke, kita buat tusuk HDC sampai kan di sini. Kira-kira sampai di sini ya teman-teman. Kita lanjutkan. Oke, setelah jadi satu baris, kita akan melanjutkan membuat baris yang kedua ya. Kita buat tusuk rantai 2. Kemudian kita putar. Nih, kita buat di lubang yang sama. Seperti ini sama, kita masih membuat tusuk HDC ya. Kita lanjutkan sampai ujung, sampai sini ya. Kita lanjutkan. Oke, setelah sampai ujung baris kedua ini, kita akan melanjutkan baris ketiganya. Di baris ketiga ini kita akan mulai mengurangi panjangnya atau mengecilkan panjangnya ini dengan cara kita membuat tusuk decrease. Caranya seperti ini ya. Kita buat tusuk rantai 2 terlebih dahulu. Kemudian kita putar. Nah, di ujung-ujung ini kita akan buat tusuk decrease ya. Caranya seperti ini. Kita masukkan di lubang. Jadi sama seperti membuat tusuk ADC tadi, tapi ini kita buat decrease. Kita ambil lagi, kita masukkan lagi. Jadi kita dari 2 lubang kita jadikan 1 lubang. Seperti ini ya. Kita ulangi aja ya, biar lebih paham. Ini setelah rantai 2, kita akan masukkan seperti ini. Nah, kalau tusuk HDC biasa itu kan kita ambil kemudian keluarkan ya. Kalau ini kita ambil lagi tapi kita masukkan di sebelahnya. Jadi membuat 2 lubang menjadi 1 lubang seperti ini. Baru kita keluarkan semua. Oke. Di sebelahnya ini tusuk HDC biasa. Ini tusuk ADC biasa. Ini tusuk ADC biasa sampai ini ya.
Jadi kita sisakan 2 lubang terakhir ini untuk membuat tusuk decrease di ujung satunya. Oke, kita lanjutkan. Oke, di sini tersisa 2 lubang. Ini kita akan membuat tusuk decrease ya. Sini kita masukkan seperti ini. Kita ambil lagi, kita masukkan lagi di sebelahnya. Seperti ini. Kita ambil, keluarkan semua. Nah, di sini jadi kita punya 2 tusuk decrease nih, 1 sama 2. Di atasnya ini kita buat tusuk rantai 2, kita putar. Nah, di baris ini jadi kita akan selang-seling ya. Ini ada decrease, ini biasa, ini ada decrease biasa, atasnya decrease, jadi selang-seling. Ini berarti kita buat tusuk HDC biasa ya, teman-teman, 1 baris. Lanjutkan sampai ujung ya. Ini sudah jadi 1 baris, kemudian kita akan buat lagi. Nah, baris selanjutnya ini adalah baris yang ada tusuk decrease-nya ya. Kita buat rantai 2, kita putar. Nah, ini kita buat tusuk decrease seperti tadi ya. Ambil, masukkan lagi sebelahnya, ambil, kita keluarkan semua. Ini tusuk decrease, kemudian di sebelahnya ini tusuk HDC biasa. Nah, kita lanjutkan sampai sini, kita sisakan 2 lubang ini untuk membuat tusuk decrease ya. Setelah sampai ujung, ini kita akan membuat tusuk decrease-nya ya. Ini. Seperti ini. Kita akan buat baris berikutnya. Kita putar. Ini tusuk HDC biasa ya, selama 1 baris. Jadi selang-seling seperti itu sampai total kita punya 12 baris HDC ya, teman-teman. Ini ada HDC decrease, pokoknya selang-seling HDC decrease gitu, sampai total kita punya 12 ya, sampai ke atas. Ini dihitungnya dari yang awal tadi, awal kita membuat tutup ya. Kita lanjutkan. Setelah kita punya 12 baris ke atas, jadi seperti ini ya. Ini bisa dilihat, ini semakin mengecil ke atas ya, seperti ini. Nah, sebelum itu kita akan mematikan benang di sini. Kita buat rantai 1, kemudian kita gunting ya. Kita gunting seperti ini. Kita rapatkan. Nah, kemudian kita akan membuat lengkung-lengkungnya. Caranya seperti ini. Nih, kita balik ya. Nih. Kita mulai dari ujung sini. Kita akan membuat tusuk kerang atau tusuk kipas sini. Kita mulai dari ujung sini, kita masukkan hakpen kita ini di sini, di di permulaan kita membuat tusuk HDC. Kemudian kita ambil benang seperti ini, kita buat tusuk rantai 1 ya, agar tidak mengganggu. Ini kita akan rapikan dulu ya sisa benangnya. Oke, setelah kita buat rantai 1 seperti ini, kemudian kita akan membuat tusuk DC ya. Jadi ini kita lihat sini, setiap 2 baris, ini kan 2 baris tusuk ADC 1 2. Nah, di tengah-tengahnya ini kita akan membuat tusuk DC seperti ini. Kita buat tusuk DC di sini ya, yang 1 2 di tengah-tengah sini. Kita akan buat tusuk DC sebanyak 3. 1 2 3. Kita tambahin lagi 3 lagi ya, jadi totalnya kita buat tusuk DC sebanyak 6. 4 5 6. Nah,
di sini kan 2 baris 1 2. Nah ini juga 2 baris ke selanjutnya 1 2. Di sini kita akan membuat tusuk slip stitch sini ya, tengah-tengahnya nih kita akan buat tusuk slip stitch. Nah ini jadi 1 kerang. Kita akan hitung lagi 1 2 jadi tengah-tengahnya di sini kita akan buat tusuk DC sebanyak 6 lagi ya. Nih kita masukkan di tengah-tengah ini, kita buat 6 6 tusuk DC di satu lubang yang sama, 2 3 4 5 6. Kemudian 2 baris selanjutnya di sini 1 2. Sini kita akan membuat tusuk slip stitch. Jadi 2 dari sini tadi ya. Kita akan mulai di sini tusuk rantai 1, kemudian kita ke sini 2 baris 1 2. Nah ini di sini kita masukkan hakpen kita buat tusuk DC sebanyak 6. Kemudian di sini 2 lagi 1 2 baris lagi kita buat tusuk slip stitch. Kemudian 2 lagi ke sini, ini kita buat tusuk DC sebanyak 6. Kita buat ini ke sini lagi 2 baris lagi. Ini kita buat slip stitch di sini. Jadi sini kita punya kerang-kerang. Ini terakhir ya. Ini 1 2. Ini kita buat di tengah sini. Kita buat tusuk DC sebanyak 6 lagi. 2 3 4 5 6. Kemudian kita akan membuat tusuk slip stitch di ujung sini ya, di atas. Buat tusuk slip stitch. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan lanjutkan membuat kerang-kerang di bagian atas seperti ini. Nah, di sini kita akan buat tusuk DC lagi. Di sini kita loncatin 1 2 lubang ini. Kita masukkan hakpen kita di lubang yang ketiga. Di sini kita akan membuat 6 tusuk DC. 1 2 3 4 5 6. Kita loncatin 2 1 2 di lubang yang ketiga ini kita akan membuat slip stitch seperti ini. Sama seperti tadi, kita akan buat tusuk DC 2 di lubang yang ketiga. 1 2 3 4 5 6. Loncatin lagi 2 1 2. Kemudian di lubang yang ketiga kita akan buat slip stitch. Seperti itu terus sampai ujung ya. Seperti ini. Terakhir ya di bagian yang atas ini. Jadi kita di sini kira-kira aja ya, kalau misalnya lebih 1 ya nggak apa-apa. Jadi ini nggak harus 2, ini 2 nggak harus, ini bisa kurang, ini bisa 1 2 1, atau ini bisa lebih 2 3, itu nggak apa-apa, kan nggak kelihatan ya, nggak menonjol kelihatannya. Nah ini untuk bagian yang samping ini sama seperti ini tadi ya, bagian samping ini tadi. Nih 2 baris, ini lubangnya di sini tengah-tengah. Kita buat 6 tuh, 2. Setelah 6 kita masukkan di sini, kita buat slip stitch ya. Oke, kita lanjutkan. Ini 2 lagi, 1 2 di lubang yang sini. Kita buat 6 lagi, 1 2
3, 6. Sini kita buat slip stitch sama yang terakhir ya, 2 sini berarti 1. Oke, 6. Kemudian di sini kita akan lakukan slip stitch ya, di ujung sini kita buat slip stitch, kemudian kita buat rantai 1, kemudian matikan sisa benang. Nah, seperti ini sudah jadi seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita pasangkan bunga-bunga. Jadi untuk bunganya ini saya nggak akan buatkan lagi ya, jadi kalian tonton aja pembuatan bunga di video saya yang ada di deskripsi ya, kalian langsung klik aja di situ. Setelah kita rapikan sisa benangnya jadi seperti ini ya. Ini bunganya kita nanti akan jahitkan di sini sama sini ya. Ini jahit seperti biasa, kita pasang, kita jahitkan ke dalam sini. Oke, kita lanjutkan. Sebelum kita pasangkan bunganya, kita akan pasangkan kancing magnet ini ya. Kita buka. Nih, nantinya ini akan kita pasang di sini sama di bagian atas ini. Untuk bagian atas ini agar tidak tembus keluar, kita akan buat kotakan untuk mencantolkan ini ya. Jadi kita ambil benang warna pink ini, kemudian kita buat tusuk rantai sebanyak 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, setelah 7 kita akan loncatin 2. 1, 2. Yang di lubang yang ketiga kita akan buat tusuk ADC. Tuh. 2 sampai ujung ya. Oke, setelah sampai ujung kita akan buat baris kedua, kita buat rantai 2 seperti ini, kemudian kita putar. Ini di lubang yang sama sini kita buat tusuk ADC. Tuh. Ujung lagi, kita sampai ujung, kita buat baris yang ketiga sama seperti sebelumnya, putar. Sampai ujung lagi. Oke, di sini kita buat rantai 1, kemudian kita matikan benang, sisakan agak panjang ini untuk itu ya, untuk menjahitnya. Kita potong di sini, kemudian kita keluarkan ya. Nah, ini adalah untuk memasang kancing magnetnya. Jadi seperti ini, kita pasangkan seperti ini ya, masukkan, kemudian bagian belakangnya itu kita pasang ini ya, seperti ini, kita rapatkan ini rapikan sisa benangnya ya, kemudian seperti ini. Nah, di sini kita jahitkan seperti biasa di sini. Kalau untuk yang di sini, ini kita masukkan aja seperti biasa, seperti ini. Kemudian kita kaitkan di bagian dalamnya. Ini ya teman-teman. Kita langsung pasang aja. Cara menjahitnya seperti ini ya teman-teman. Jadi dari lubang ke lubang. Jadi ini sampingnya, masukkan sini dulu. Kemudian kita ke sebelahnya, ini masuk lubang sebelahnya, lagi, sebelahnya lagi, jadi geser ke lubang-lubang sebelahnya, ke sebelahnya terus gitu. Nih, lagi ini, kemudian ke bawah, lagi,
Jadi kita jahit seperti ini, memutar dari sini ke sini, ke sini, ke sini. Kemudian kita ulangi lagi ya, agar jahitannya lebih kuat. Kita lanjutkan. Setelah kita jahit berputar 2 kali, selanjutnya adalah kita menyembunyikan sisa benangnya ya. Sini kita masukkan ke sini seperti ini ya. Kita tarik, lalu kita gunting dan bakar sisanya ya. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan pasangkan yang bagian bawah ini. Sini ya berarti ya. Kita luruskan. Di sini berarti. Kira-kira di sini. Pasangkan bagian belakangnya. Dan kita rapatkan ya. Ya, jadi seperti ini. Ke selanjutnya adalah kita akan pasangkan bunganya ya. Kita pasangkan kira-kira di sini. Ini kita akan jahit ya. Sama seperti tadi, cara menjahitnya adalah kita kira-kira dari lubang ke lubang ya. Seperti ini. Sebelahnya. Jadi memutar sini 2 kali ya teman-teman. Untuk bunga satunya pasangkan dengan cara yang sama ya. Kita pasang jadinya seperti ini ya teman-teman. Oke, ini tinggal talinya ya. Sekarang kita akan membuat bagian talinya. Caranya itu kita gunakan teknik Romanian cord ya. Kita buat nih, tusuk rantai sebanyak 2 seperti ini. Kemudian kita buat tusuk SC nih di lubang yang pertama, kita lanjutin 1 ya. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini kita putar seperti ini. Kita masukkan di sini, di lubang yang bawah ini. Seperti ini. Ini kelewat, ini tusuk SC ya teman-teman. Nih, seperti ini. Kita ulangi ya agar lebih paham. Jadi gini, kita buat tusuk rantai 2 seperti ini. Oke, kemudian ini kita loncatin 1. Jadi kita buat tusuk SC sebanyak 1 seperti ini. Kemudian kita putar seperti ini. Nah, ini kan ada bagian bawahnya ini. Kita masukkan di sini seperti ini. Ini kita akan buat SC. Oke, ini kita putar lagi. Ini selanjutnya ada 2 ya, 1 2 di sini. Kita masukkan di situ. Ini kita keluarkan seperti ini. Nah, ini kita buat SC. Kita putar lagi, masukkan 2 ini, kita keluarkan SC. Kita putar, ini juga 2 lagi, kita keluarkan seperti ini.
satu lagi. Bentar ya, kita masukkan, kita keluarkan. Nah, kita putar. Ini 2 ya, ambil seperti ini. Oke, muter seperti ini terus, panjang ya. Kita buat seukuran selempang kita ya. Setelah panjang seperti ini sesuai kebutuhan kita ya, kita ukurkan ke anaknya. Di sini kita akan akhiri dengan membuat tusuk rantai 1. Kemudian kita akan gunting ya. Ini sisakan agak panjang untuk menjahitnya. Oke. Seperti ini kita keluarkan, kita rapatkan. Nah, di sini kita rapikan. Ini sisa benangnya. Oke, di sini sisa benangnya kita masukkan ke belakang ini. Jadi kita tentukan sendiri mana depan sama belakangnya, karena depan belakangnya ini sama ya teman-teman. Tapi di sini misalnya kita tentukan bagian depan itu sini, usahakan bagian depan satunya itu juga sisi yang sama. Oke, ini kita masukkan di sini. Kita tarik, kemudian ini kita gunting, dan kita bakar sisa benangnya ya, seperti ini. Oke, kemudian untuk memasangkan tali ini, agar tali ini bisa kita panjangkan atau kecilkan sesuai keinginan kita perlu memasangkan ini ringnya. Ringnya ini kita jahitkan di sini ya. Tapi sebelum itu kita buatkan kotakannya untuk mencantolkan ring ini ya. Oke, karena ini kalian nantinya beda-beda ya ukurannya, jadi kalian ukur sendiri. Caranya itu, ini kalau punya saya ini kita buat tusuk rantai sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian ini kita rapatkan. Kita buat tusuk SC di lubang yang kedua ini. Kita loncatin 1, kita masukkan di lubang yang kedua. 1. Ini caranya, kalau kalian belum pernah bikin kayak gini, kalian kira-kira sendiri ya. Ini kan caranya, ini kita buat beberapa baris, kira-kira 3 baris, baru kita ukurkan ya. Nih, kita rantai 1, kemudian kita buat tusuk SC. Ini contohnya, coba-coba ya. Kita buat rantai 1, kita putar, kita buat tusuk SC. Nah, kalau sudah jadi 3 baris ini, kita bisa ukurkan di ring D kita ini. Nah, ini kan cukup ya. Kalau misalnya kurang besar, kalian bisa tambahkan, kita bongkar semua, kita tambahkan rantainya. Kalau emang kebesaran, kita kurangi. Kita bongkar semua ini, 3 baris ini kita bongkar, kemudian kita tambahkan rantainya seperti itu. Ini karena sudah pas, kita lanjutkan ke atas ya. Selama beberapa baris. Ini kita teruskan agak banyak ya. Jadi ini sampai saat kita masukkan ini sama ini ketemu, kemudian bisa dijahitkan ya. Jahit terus nantinya ini akan kita pasang di tas seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita lanjutkan sendiri ya, kita kira-kira. Oke, di sini saya punya 7 baris ya. Ini seperti ini bentuknya. Nih. Ini sisa benangnya kita rapikan, kemudian ini kita akhiri dulu dan sisakan agak banyak untuk menjahitnya ya teman-teman. Kira-kira segini untuk jahit. Kita gunting.
kita keluarkan, kita rapatkan. Buat seperti ini dua ya, karena ini nanti akan kita pasang di kanan kirinya. Oke, kita akan lakukan, ini sudah jadi seperti ini ya, sudah kepasang ini ring D-nya. Ini kita akan jahitkan ini, ini kita masukkan ke dalam, kemudian ini akan kita jahit seperti ini akan kita jahit seperti ini ya teman-teman, jahit seperti biasa. Jahitnya di sini bebas ya, yang penting kita lakukan berulang-ulang sehingga ini jahitannya rapat ya. Oke, ini sudah selesai, kita sembunyikan sisa benangnya. Oke, setelah itu sudah kita gunting, lalu kita bakar sisa benangnya ini, hati-hati seperti ini sudah terpasang. Jadi ini biar talinya ini bisa kita panjangkan dan pendekkan, ini yang sisi satunya kita buat seperti ini ya. Kita luruskan talinya, ini sisi satunya, ini kan sisi satunya kita jahit, sisi satunya ini kita masukkan seperti ini. Setelah kita luruskan, nah seperti ini kita buat talinya itu agar bisa kita panjangkan dan pendekkan ya teman-teman. Tali seperti ini. Nah, di sini bisa kita panjangkan pendekkan dari sini. Nah, ini seperti ini. Nah, caranya gini analinya ya. Saya ulangi. Saya bongkar. Ini tadi kan kita masukkan dari luar ke dalam, kemudian ini kita sini kan. Kita talikan ke sini. Nah, ini tali utamanya ya. Ini kita belitkan ke sini. Kita rapatkan. Nah, di sini bisa kita panjangkan dan pendekkan. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya. Oke, jadi sudah jadi tas kita, tas tutup anak ini. Gimana teman-teman? Oke. Terima kasih buat yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Untuk kalian yang belum subscribe, segera subscribe ya, biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.